Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agam Praminsya. Kali ini kita akan membahas tentang worth it gak sih kita beli DeepL. Nah, kita sekarang akan membahas ini, santai aja ya teman-teman. Ini konten tidak ada merendahkan pihak apapun, cuman ini perspektif saya aja tentang DeepL ya. Nah, DeepL, mungkin kalian ada yang belum tahu DeepL itu apa. Jadi DeepL itu adalah sebuah translator anjay, keren banget tuh. Translator yang lebih dari sekedar Google Translate. jadi DeepL ini untuk translate. Nah, di sini ada web DeepL langsung ya. Kita langsung disuguhkan oleh tampilan translasi di sini. Nah, bahasa yang udah didukung cukup banyak ya. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Untuk bahasa India sepertinya masih belum ada ya. Ya, masih belum ada. Karena kemarin member Discord saya itu ada yang pakai bahasa India, terus detect language-nya masih belum sampai ke situ ya. Jadi langsung bahasa India, padahal di sini bahasa India, di sini harusnya bahasa Inggris gitu kan. Di sini malah jadi bahasa Indonesia aja di sininya. Waduh, parah sekali ya. Jadi DeepL ini masih belum terlalu belum terlalu kompleks banget fiturnya. Jadi fungsi DeepL yang sebenarnya itu adalah untuk translasi. Sama seperti Google Translate. Jadi kita kasih contoh untuk translasi kripto, artikel kripto ya di sini. Kita ambil salah satu. Nah, ini deh. MicroStrategy. Ini web luar negeri, langsung kita paste di sini. Apa yang dimunculkan oleh DeepL ini? Ya, layanan translasi. Jadi nggak ada bedanya sama Google Translate, tapi nanti akan saya jelaskan bedanya apa. Jadi translasi yang dihasilkan oleh DeepL ini bagus. Dan ya hasil translasinya nggak kaku-kaku banget, nggak AI banget ya. Jadi ya paham lah, kita lebih paham dengan apa yang disajikan. Oke, jadi sebagai perusahaan treasury Bitcoin kami berencana, tuh kan? Hasil yang dikasih oleh DeepL ini bagus teman-teman. Makanya itu DeepL ini cukup populer ya. Dan seperti yang kalian tahu, DeepL ini juga bisa translate file atau dokumen. Jadi di sini bisa translate PDF, doc maupun PPT. Nah, segitu aja ya mungkin pembahasan fiturnya. Kita tadi juga belum bahas ini yang DeepL Write, itu kayaknya saya masih belum pernah pakai, soalnya tidak ada bahasa Inggris ya. Jadi nggak usah, karena ini juga pakai AI juga Write-nya, jadi nggak perlu dibahas. Oke. Jadi kita masuk ke inti kenapa kita nggak perlu beli DeepL yang premium. Mungkin kalian udah jawab kalau ya iyalah bang, DeepL premium, fitur yang disajikan DeepL free aja udah bagus kayak gini, ngapain juga pakai DeepL premium. Nah, mungkin kalian juga agak salah besar di sini. Soalnya DeepL yang free ini ada limitnya ya teman-teman. Jadi limit DeepL ini 1500 kata. Nah, 1500 kata. Jadi kalau melebihi ini kita harus beli premium. Begitu pula dengan translate file. Translate file ini dibatasin ya teman-teman. 3 entire PDF per bulan. 3 doang ya. Dan itu harga premiumnya itu kalau nggak salah berapa dolar gitu. Pokoknya nggak sampai 10 lah ya. Itu kemahalan. Kalau nggak salah kisaran 3 atau 5 gitu. Nah, ini hanyalah sebuah layanan translasi biasa teman-teman. Apakah kalian mau mengeluarkan uang demi layanan translasi biasa seperti ini? Mungkin kalian ada yang masih bingung gak ya, atau skeptis.
Mau aja sih bang, soalnya translasinya bagus. Nah, sekarang kita coba translasi pakai Google Translate biasa. Seret. Nah, ini teman-teman. Baca dengan seksama ya. Kecil kan perbedaannya. Jadi apa bedanya dengan Google Translate? Sebenarnya banyak orang-orang yang salah salah tangkap dengan DeepL ini. Katanya DeepL ini adalah world's powerful translation machine. But ini biasa aja kayak Google Translate, malah bagusan dari ChatGPT. Nah, kalian nggak tahu kan ChatGPT. ChatGPT bagus banget buat translate. Jadi gini ya teman-teman. Kita coba translate dari sini ya. ChatGPT. Nah, kekurangannya ChatGPT ini kita mesti ketik prompt dulu teman-teman. Jadi saya ketik prompt dulu. Tolong translate teks ini ke bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami. Kalau perlu, pakai diksi yang sederhana supaya aku lebih paham. Kita paste di sini. Set. Nah, ini lebih bagus teman-teman. Seorang komentator kripto menyatakan bahwa dia optimis, bullish, setelah melihat bahwa 21 miliar dolar itu seperti total nilai pasar semua penambang publik digabungkan. Nah, seperti total nilai pasar sama dengan total kapitalisasi. Beda jauh nggak? Beda. Jadi ChatGPT adalah words is powerful AI. Menurut saya seperti itu. Karena ini bisa buat apa aja. Sementara itu peneliti volatilitas kuantitatif dan berpendapat bahwa rencananya dia adalah kecepatan pelarian. What the hell is kecepatan pelarian? Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa lebar jarak antara MSTR. Seberapa besar kesenjangan antara MSTR, semua perusahaan publik lainnya di dunia dan bahkan negara-negara. Masih sama. Rencana surat utang senior konversi. Rencana obligasi konversi senior terbaru MicroStrategy. Ini agak jelek saya akuin. Pada bulan September, MicroStrategy menyelesaikan penawaran sekitar 1 miliar dolar untuk obligasi konversi senior. Kali ini MicroStrategy dari surat utang senior konversi masih sama. Penawaran ini yang ditutup pada 19 September, penawaran pribadi yang berakhir pada 19 September ditujukan untuk investor institusi dan memungkinkan konversi menjadi uang tunai atau saham MicroStrategy. Ini ada yang sama, ada yang nggak sama. Sementara itu, di berita terbaru pada 25 Oktober, Cointelegraph melaporkan bahwa MicroStrategy telah meningkat lebih dari 1.500% sejak 1999 dibandingkan dengan kenaikan Microsoft. Keuntungan 1.460% Microsoft. Ini secara nggak langsung lebih gampang dipahami daripada yang DeepL, karena DeepL ini adalah translasi mentah, sedangkan ChatGPT adalah translasi yang dioptimalisasikan lagi sesuai prompt kita. Dioptimisasi
Karena ini santai, kita sambil makan. Kalau translasi udah jago. Sekarang kita coba pakai file bahasa Inggris. Kita langsung cari white paper Bitcoin. Nah, ini adalah white paper Bitcoin yang langsung ditulis oleh Satoshi Nakamoto, Bitcoin PDF. Kita login dulu ya teman-teman. Kita langsung translasi file ini ya. Bitcoin PDF. Download again Bitcoin ID. Oke. Jadi ini adalah hasil translate oleh DeepL. Kita baca abstraknya aja. Tuh. Hasil yang ditranslasikan itu bagus. DeepL mentranslate semua komponen yang ada di sini. Tapi ada beberapa yang agak terkesan kaku ya. Kami mempertimbangkan skenario penyerang yang mencoba untuk membuat rantai alternatif lebih cepat daripada rantai yang jujur. Itu maksudnya apa? Saya masih belum tahu. Cuman kembali lagi ke kalian ya. Apakah ini perlu? Kalian perlu mentranslate ini atau kita pakai chat PDF? Kita pakai chat PDF. Kita coba ya teman-teman. Jadi ini saya belum pernah pakai chat PDF ya. Kita langsung masukkan file Bitcoin di sini. Kita tanyakan ke chat PDF. Nah, apa bedanya dengan chat PDF ini? Jadi chat PDF ini sebenarnya sama seperti JWT ya. Jadi kita mengetikkan prompt dulu. Oke. Kita coba. Nah, kalian lebih memilih membaca manual bahasa Indonesia seperti ini atau langsung seperti ini? Di sini juga saya baru notice ada kesalahan loh teman-teman. Di dalam bahasa C itu nggak ada kode jumlah pengembalian, ini nggak ada. Semua itu pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ketika ini ditranslate oleh DeepL, lalu kalian coba-coba memasukkan kode ini ke C kalian, nggak akan work karena ini adalah hasil translasi. Nggak ada kode asli yang bertuliskan jumlah pengembalian, ini nggak ada ya. Jadi apakah kalian lebih memilih baca manual ini atau seperti ini? Pendahuluan. Bagian awal penulis menjelaskan bahwa transaksi di internet biasanya bergantung pada lembaga keuangan sebagai pihak ketiga yang terpercaya untuk memproses pembayaran elektronik. Meskipun sistem ini cukup efektif, ada kelemahan inheren dalam model berbasis kepercayaan ini, terutama dalam hal transaksi yang tidak dapat dibatalkan. Lembaga keuangan tidak dapat menghindari mediasi dalam sengketa, sehingga ada kebutuhan untuk sistem yang lebih baik. Kita baca pendahuluan di sini. Toh gimana, ini tergantung balik ke kalian sendiri. Apakah kalian perlu untuk translate seperti ini atau begini saja sudah cukup sebagai bagian pendahuluan. Ini 2 paragraf, ini 1 paragraf. Nakamoto mengusulkan solusi untuk masalah double spending dengan menggunakan jaringan peer-to-peer. Dalam sistem ini, transaksi dicatat dengan cara yang tidak dapat diubah.
Coba di sini. Sangat ribet ya bahasanya. Menandatangani hash dari transaksi sebelumnya. Membelanjakan koin secara ganda. Solusi yang umum adalah dengan memperkenalkan sebuah otoritas pusat yang terpercaya atau mint. Tuh. Diksi yang digunakan oleh Nakamoto adalah diksi yang tinggi. Kalau kalian bukan ahli kriptografi, kalian akan kesusahan untuk memahami ini, tentu saja. Dan kalian mungkin ketika membaca diksi hash, mint, atau apalagi tadi, kriptografi, itu kalian kemungkinan besar akan mencari di sini apa itu hash. Gitu kan? Daripada seperti itu, langsung kita gini kan ya teman-teman. Nakamoto mengusulkan solusi untuk masalah debanding. Dalam sistem ini, transaksi dicatat dengan cara yang tidak dapat diubah, menggunakan teknik hashing yang membentuk rantai yang terus berkembang. Proof of work. Ini sebenarnya prompt yang saya tuliskan itu belum terlalu rinci ya. Karena masih ada apa ya namanya ya, masih ada istilah yang belum diketahui. Beda lagi kalau saya menuliskan prompt seperti ini. Kita coba hasilnya seperti apa. Ini adalah hasil dari penjelasan Nakamoto tentang hash itu tadi ya, transaksi ganda menggunakan jaringan peer-to-peer. Itu ada di poin kedua ya. Ini kita coba lihat di nomor 2, masalah pengeluaran ganda, yaitu ketika seseorang mencoba menggunakan uang yang sama lebih dari sekali. Tuh, mana ada di sini kosakata yang secara teknis gitu loh, yang kita sendiri susah memahami. Susah kan nanti kalau ada kosakata seperti itu. Maka dari itu ini lebih memudahkan kita dalam memahami suatu teks. Ini tentu lebih unggul daripada DeepL yang hanya sekedar translasi. Memang beda fokus, tapi apakah efisien bagi kita? Itu kalian buktikan sendiri, oke? Mungkin segitu aja. Video gak jelas kali ini. Saya Agam Praminsyah. Peace out.